Bantu klik subscribe-nya Assalamualaikum guys, warahmatullahi dukung dan wabarakatuh. support channel Islam ini. Banyak ilmu Islam Sahabat yang beriman, bermanfaat buat Anda di umat video Islam saya ini. percaya Klik bahwa juga Yesus follow atau dan Nabi klik Isa ikuti-ikuti. alaihissalam Saya adalah akan utusan terus upload Allah video Subhanahu wa Islam Ta'ala. untuk kalian. Sementara umat Mau lebih Kristen komplit videonya menimani Yesus ada di sebagai channel Kristus YouTube atau saya. Juru Terima Selamat. kasih guys. Dua pandangan ini sangat bertolak belakang, hingga akhirnya ilmuwan membongkar tentang siapa sebenarnya Yesus yang dituhankan umat Kristen. Lantas, apa sebenarnya yang dijelaskan kitab Injil tentang Nabi Isa? Apakah kitab Injil membenarkan Nabi Isa atau Yesus tidak disalib? Bagaimana para ilmuwan membuktikan kandungan ayat kitab Injil yang asli? Apa yang dijelaskan kitab Injil tentang Nabi Isa? Nabi Isa alaihissalam atau Isa al-Masih adalah salah satu dari 5 nabi yang bergelar Ulul Azmi. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh seorang wanita suci bernama Maryam. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa disebut sebanyak 21 kali, Al-Masih 11 kali, dan disebut Ibnu Maryam sebanyak 23 kali. Bagi umat Kristen, Nabi Isa disebut dengan Yesus Kristus, sedangkan orang Kristen Arab menyebutnya dengan Yasu'a al-Masih. Dalam bahasa Yahudi, yaitu bahasa Ifrit atau Ibrani, Nabi Isa disebut Yesua. Hal yang menjadi persoalan adalah kelahiran Nabi Isa alaihissalam, sebab masing-masing agama memberikan argumennya sendiri. Hingga akhirnya, sebuah peninggalan kuno yang menurut ilmuwan berumur 2000 tahun dipercaya menunjukkan potret awal keberadaan Nabi Isa alaihissalam. Pada tahun 2008 silam di Yordania, ditemukan halaman logam yang berbentuk layaknya buku yang disatukan oleh ring binder. Sejak awal ditemukan hingga kini, para ilmuwan meneliti benda logam yang berbentuk buku tersebut. Para ilmuwan menganalisis simbol-simbol yang ada dalam buku logam tersebut. Dari hasil analisa, buku tua tersebut muncul di era dakwah Nabi Isa alaihissalam. Para ilmuwan mengklaim bahwa Nabi Isa alaihissalam menjadi sosok yang memulihkan tradisi keagamaan. Dengan kata lain, tradisi yang dipulihkan Nabi Isa alaihissalam adalah tradisi keagamaan jauh sebelum ia hidup, yakni di era Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, ilmuwan juga mengungkapkan bahwa Nabi Isa alaihissalam beribadah di kuil Nabi Sulaiman. Di kuil tersebut, Nabi Isa beribadah sebagai bentuk komunikasi dengan Tuhan. Lempengan buku logam yang ditemukan itu juga dipercaya ditulis di era berbagai kisah tentang rentenir yang ditulis di Injil. Buku logam yang menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam adalah milik Hasan Saidah. Ia merupakan seorang Badu Israel. Hasan Saidah menyatakan bahwa benda tersebut adalah pemberian kakeknya yang akhirnya dia temukan lagi setelah terkena banjir. Hingga akhirnya buku logam yang tua itu ditemukan kembali di bagian terpencil Yordania. Tepatnya, tempat yang sama diketahui para pengungsi Nasrani melarikan diri setelah jatuhnya kota Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Keabsahan penemuan ilmiah ini berusaha diangkat oleh masyarakat oleh David Elkington dan Jennifer Elkington sejak 2009 lalu. Namun hal semacam ini ternyata ditolak mentah-mentah oleh beberapa komunitas kaum Nasrani dan melabelinya palsu. Karena mendapat penolakan dari berbagai gereja, akhirnya diadakan uji coba. Uji coba secara mendalam dilakukan oleh Profesor Roger Webb dan Profesor Chris Janus dari University of Surrey Knowledge Laboratory di Iron Beam Center. Setelah serangkaian analisa, kedua profesor tersebut mengkonfirmasi bahwa peninggalan sejarah tersebut cocok dengan sampel dari peninggalan zaman Romawi kuno yang ditemukan di situs penggalian Romawi di Dorset, Inggris. Setelah uji coba yang dilakukan secara mendalam, kedua profesor tersebut menyatakan bahwa naskah kuno yang diuji tidak mengandung atau menunjukkan aktivitas radioaktif yang berasal dari polonium. Berbeda dengan hasil uji coba berbagai temuan arkeologi modern. Maka, hal ini menunjukkan bahwa peninggalan buku tua yang berbentuk logam tersebut sudah dibuat lebih dari 1000 tahun yang lalu. Setelah penelitian lebih lanjut, para ilmuwan menjelaskan bahwa artefak ini berusia 2000 tahun. Apakah kitab Injil temuan ilmuwan jelaskan Yesus tidak disalib? Perdebatan panjang tentang Nabi Isa alaihissalam atau dalam pandangan umat Kristen disebut Yesus sang juru selamat tak pernah selesai dari waktu ke waktu. Pembahasan ini terus bergulir dari zaman ke zaman hingga kini. Perdebatan tersebut terus berlanjut bahkan setelah para ilmuwan menjelaskan penemuan kitab Injil yang berusia ribuan tahun lalu. Kitab Injil yang berusia ribuan tahun itu diklaim ilmuwan kitab Injil yang asli. Dalam kitab Injil versi Barnabas yang ditemukan itu terdapat pernyataan bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus tidak pernah disalib. Yang disalib adalah sahabat Nabi Isa yang berkhianat.
yakni Yudas Iskariot. Dalam ajaran Islam, Yudas Iskariot tersebut sebagai orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157. Sejalan dengan sejarah yang dicatat Islam, kitab Injil tua yang ditemukan para ilmuwan itu menyatakan Nabi Isa yang umat Kristen sebut Yesus langsung diangkat ke syurga. Sementara Yudas dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala disamarkan. Karena disamarkan sehingga menyerupai Yesus. Hal tersebut hingga kini diyakini bahwa Yesus benar-benar disalib. Lalu apa kandungan kitab Injil asli yang ditemukan ilmuwan? Penemuan para ilmuwan yang mengungkapkan makna dalam kandungan kitab Injil asli membuka kebohongan yang selama ini diyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Kitab Injil tua penemuan ilmuwan menjelaskan Nabi Isa atau umat Kristen menyebut Yesus bercerita bahwa Yesus akan dibunuh. Namun kata Nabi Isa dalam kitab penemuan tersebut menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membawanya naik dari bumi. Sedangkan orang yang dibunuh sebenarnya adalah seorang pengkhianat yang wajahnya diubah seperti Nabi Isa. Dan orang-orang akan percaya bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa. Apa yang dijelaskan kitab Injil yang asli ini sama dengan penjelasan di Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 157, di mana sama-sama menjelaskan bahwa Nabi Isa tidak disalib. Yang disalib melainkan orang yang serupa dengan Nabi Isa alaihissalam. Yang disalib adalah sahabat Nabi Isa alaihissalam yang telah berkhianat. Penemuan kitab Injil di Turki yang ditaksir berusia 1500 tahun ramai dibicarakan pada tahun 2012 silam. Kitab Injil tersebut bahkan menceritakan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Menteri Budaya dan Pariwisata Turki pada saat itu, Ertuğrul Günay, mengatakan sejalan dengan keyakinan Islam, kitab Injil yang berusia ribuan tahun yang ditemukan ini memperlakukan Yesus sebagai manusia, bukan Tuhan. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bagaimana Nabi Isa menerangkan bahwa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, "Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sungguh Allah, Dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus." Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 63 hingga 64. Sahabat beriman, apa yang ditemukan para ilmuwan dalam kitab Injil yang asli memberikan pengetahuan bahwa Yesus memang bukan Tuhan. Ini sekaligus menolak konsep Tritunggal dan penyaliban Yesus. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.